warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Kondisi kesehatan Menko Marinvest Luhut Panjaitan hingga saat ini masih belum menentu. Kabar terbaru ini datangnya dari Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yakni menantu Jenderal Luhut yang kini menjabat sebagai Pangkostrat TNI AD. Mertuanya itu tengah menjalani pemulihan. Sampai saat ini masih pengecekan, kemungkinan agak lama, tapi belum pasti, ujarnya kepada wartawan hari ini di Jumat 13 Oktober 2023. Soal kesehatan Luhut Panjaitan itu saat ini memang menjadi rumor dan spekulasi politik yang paling menarik di tengah kian mendekatnya proses politik menjelang pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Tidak terlalu mengagetkan karena peran vital Luhut Panjaitan dalam pemerintahan Jokowi. Kita tahu kan selain menjadi Menko Marinvest, Luhut Panjaitan itu juga banyak mendapat penugasan dari Presiden Jokowi. Berjibun penugasannya. Saya sendiri sampai sekarang tidak tahu berapa detailnya berapa banyak tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Menko Marinvest Luhut Panjaitan, dan dalam banyak data yang saya baca itu tidak semuanya berkaitan dengan masalah-masalah yang perekonomian dan investasi, tapi memang itu menunjukkan spektrum kekuasaan Luhut di pemerintahan Jokowi yang sangat luas. Ya karena itulah ketika kemudian dikabarkan Pak Luhut ini sakit dan dirawat di rumah sakit, orang banyak yang ingin tahu bagaimana sesungguhnya kondisi kesehatan dari Pak Luhut. Boleh dibilang ini Pak Luhut ini sebenarnya kalau dari sisi beban kerjanya, tanggung jawabnya ini ya orang kedua, atau bahkan the real presiden orang menyebutnya gitu, karena tanggung jawabnya yang begitu besar. Nah, untuk mengatasi kekosongan itu, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Negara BUMN Erick Thohir sebagai Menko Marinvest. Kepada wartawan di Gelora Bung Karno kemarin hari Kamis, Pak Jokowi mengajak rakyat Indonesia berdoa bagi kesehatan Luhut Panjaitan. Ya, Pak Presiden izin Pak Luhut kan sekarang sedang dirawat pemulihan di Singapura. Pak Presiden bagaimana pemantauannya, kemudian kondisi terkini Pak Luhut? iya kan ad interim sekarang sudah Menko Marinvest sudah dipegang oleh Pak Erik, jadi harian sudah enggak ada masalah. Tapi kita berdoa agar Pak Luhut segera diberikan cepat sembuh, diberikan kesembuhan. Luhut dikabarkan masuk rumah sakit itu tak lama setelah ulang tahunnya ke-76. Perayaannya dilaksanakan di Grand Ballroom Sofitel Tower Jakarta. Ini gedung perkantoran di segitiga emas Jakarta di Kuningan ini yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Perayaannya berlangsung tanggal 28 September 2023. Dalam perayaan tersebut diluncurkan sebuah buku yang diinisiasi oleh pengusaha Peter F. Gonta, salah satu sahabat dekat dari Luhut Panjaitan. Buku berjudul Luhut di Mata Kita-Kita itu ditulis oleh teman-teman Luhut dan mulai dipersiapkan 4 bulan sebelum ulang tahun Luhut, yakni pada bulan Juni 2023. Jadi ini betul-betul dikebut ya penyiapan bukunya. Tapi ini memang hanya testimoni dari mereka-mereka yang mengenal Luhut, jadi bukan semacam autobiografi begitu. Kondisi kesehatan Luhut pada waktu acara berlangsung ini cukup kelihatan masih sehat untuk orang yang berusia 76 tahun. Luhut ini masih sangat bugar gitu ya. Dan di situ hadir sejumlah teman-teman dekatnya, dan yang menarik juga di situ hadir mantan Presiden SBY bersama dengan Prabowo Subianto. Ini keduanya ini belakangan ini sering tampil dalam beberapa acara setelah Demokrat itu memutuskan mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan mereka meninggalkan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Nah, kondisi kesehatan Luhut Panjaitan itu ditutup rapat-rapat bagaimana kondisinya dan dia di mana dia dirawat. Kabar pertama itu datang dari Jubir Menko Marinvest Jody Maradi. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Pak Luhut berada dalam kondisi yang baik dan berada di Jakarta. Berdasarkan anjuran dokter, beliau diminta melakukan bed rest guna mempercepat pemulihan kesehatannya. Itu kata Jody kepada media. Tapi Jody itu tidak memberikan detail soal keberadaan Luhut.
apakah Menko Marinvest itu dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah pribadinya. Jody hanya meminta dukungan dari masyarakat, doa dari masyarakat untuk kepulihannya. Dikabarkan Luhut ini sesungguhnya sedang dirawat di RSPAD di ruang Cicu. Cicu itu Cardiac Intensive Care Unit, ini tempat perawatan jantung ya, perawatan jantung terpadu yang ada di RSPAD Gatot Subroto, dan kondisinya itu rupanya sangat serius karena sejumlah dokter dari Singapura juga memantau kesehatannya itu, dan belakangan kemudian kita tahu Luhut itu dipindahkan ke rumah sakit di Singapura, dan kita tahunya pun itu dari Instagram resmi Luhut. Saya ini akan bacakan saja keterangan dari Luhut ini di Instagramnya yang ditulis pada tanggal 10 Oktober 2023. Jadi sudah lebih, bukan lebih ya, sudah 2 pekan setelah hari ulang tahunnya tanggal 28 kemarin itu ya, tanggal 28 September. Saya bacakan saja. Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak wajar tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut. Dengan kondisi yang seperti itu, praktis selama beberapa hari saya tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan untuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin saya lakukan setiap pagi, saya tak diperbolehkan istri. Istirahat dan dengarkan tubuhmu dahulu, Pak, ucapnya saat itu. Sebagai orang yang terbiasa bekerja aktif dan berkegiatan berada di rumah sakit selama beberapa hari, ini memang membuat saya cukup bosan. Tapi saya yakin sikap istri dan keputusan tim dokter adalah yang terbaik untuk saya saat itu. Saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat mutlak diketahui oleh publik. Untuk itu saya merasa perlu untuk berbagi kabar mengenai kondisi saya. Setelah mendapat tawaran dari sahabat saya, Senior Minister Teo Che Hian, dan Menlu Singapura Dr. Vivian Balakrishnan, sore ini saya memutuskan untuk menjalani tahap pemulihan di Singapura, sekaligus melakukan pemeriksaan medis dan evaluasi yang lebih komprehensif terkait kesehatan saya. Beruntungnya, dan sekali lagi inilah misteri hidup yang tidak pernah saya bayangkan, begitu banyak cinta yang datang kepada saya dalam bentuk perhatian dan doa bahkan di saat saya sakit. Karena itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden Jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini. Di saat-saat seperti ini, dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang mendorong saya untuk tetap semangat agar pulih kembali. Thank you for all the love and support that you have given to me. Karena sebagai makhluk lemah, saya hanya mampu berusaha dan berdoa. Biarlah Tuhan Yang Maha Esa yang membalas niat, doa, dan perbuatan baik Anda semua. Jadi dari unggahan di Instagram tadi itu kita tahu kondisi Pak Luhut, setidaknya dia dipastikan dirawat di rumah sakit di sebuah rumah sakit di Singapura, karena tidak disebutkan juga di rumah sakit mana Pak Luhut itu dirawat, tetapi yang jelas dia ditangani dengan baik oleh para dokter-dokter di Singapura, apalagi karena ini kan langsung semacam ada order langsung lah begitu ya dari Menteri Senior dan juga Menteri Luar Negeri Singapura. Dan dari penjelasan tadi yang kita juga mungkin perlu pertanyakan apakah ini memang ditulis Pak Luhut sendiri atau ditulis oleh adminnya. Tetapi di situ memang dia menjelaskan bahwa ya orang sebagai pejabat publik, apalagi kan posisi dia yang begitu besar dan vital di Indonesia, ya wajar kalau kemudian orang bertanya-tanya. Yang justru tidak wajar itu kalau ditutup-tutupi, karena bagaimanapun juga orang berhak tahu dan ingin dapat kepastian bagaimana situasi dari Pak Luhut itu. Tetapi dengan pernyataan dari Maruli tadi yang ya bahwa pemulihannya cukup lama, tetapi itu masih kemungkinan, ini menunjukkan bahwa ya cukup serius kesehatan dari Pak Luhut, dan Pak Jokowi sudah menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Ad Interim. Menteri Ad Interim ini ya pengganti sementara gitu sampai yang bersangkutan pulih atau kemudian ditunjuk menteri yang definitif.
itu kan untuk jabatan Menteri ya, Menko Marinvest-nya saja yang bisa diganti. Tapi untuk jabatan-jabatan lain dari Pak Luhut yang jumlahnya puluhan itu yang saya kira tidak tergantikan. Karena itulah makanya ya kita tidak terlalu terkejut kalau kesehatan dari Pak Luhut itu kondisi kesehatannya itu menjadi rumor politik yang paling menarik untuk diperbincangkan gitu. Kalau Anda amati di berbagai percakapan grup-grup itu berseliweran berbagai informasi dari Pak Luhut, dan tidak semuanya saya kira informasi itu benar gitu, karena misalnya beredar foto-foto Pak Luhut dirawat di Singapura dengan narasi tertentu, tapi saya yakin foto-foto itu bukan foto sebenarnya, foto hoax, karena jangankan foto ya, kabar dari Pak Luhut saja kan sampai sekarang ini ditutup rapat, jadi pengamanannya juga dipastikan sangat ketat dan hanya keluarga terdekat saja yang bisa masuk dan juga para tenaga medis, dan mereka dipastikan tidak mungkin mempublikasikan foto Pak Luhut itu. Ya tentu saja kalau sebagai sesama umat manusia, sesama bangsa Indonesia, kita tentu mendoakan Pak Luhut bisa segera sehat dan pulih seperti sedia kala. Tapi saya kira ini yang lebih membutuhkan Pak Luhut, yang paling membutuhkan sekarang ini tentu saja Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan sekarang sedang menghadapi masa-masa terakhir masa jabatannya. Dan sebenarnya bukan hanya masa-masa terakhir jabatannya, kalau masa-masa terakhir ini kan sebenarnya jauh lebih ringan lah menjelang landing, begitu lebih rileks. Seperti halnya juga Pak Luhut ketika ulang tahunnya dia menyatakan ya untuk pemerintahan yang akan datang dia tidak akan terlibat lagi karena dia butuh istirahat. Tapi kalau Pak Jokowi ini masih panjang ceritanya karena dia masih terus cawe-cawe, dan seperti kita ketahui ini besok itu akan berlangsung deklarasi bukan deklarasi sebenarnya, tapi acaranya Rakernas, tapi juga dalam Rakernas itu akan muncul deklarasi dari siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Projo. Dan kalau kemudian Projo menyebut nama siapa yang jadi calon presiden dan calon wakil presidennya, ya sesungguhnya itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan oleh Jokowi. Karena dalam struktur Projo ini Jokowi itu adalah ketua Dewan Pembina, dan Projo itu adalah relawan Jokowi yang menyatakan tegak lurus pada apapun keputusan dari Jokowi. Nah, nama-namanya sebenarnya sudah beredar sejak beberapa waktu yang lalu, karena Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyatakan mereka akan mengusung calon presiden dengan inisial P, yaitu berarti bisa maksudnya adalah Prabowo, dan kemudian calon wakil presidennya adalah inisialnya G. Orang waktu itu berspekulasi apakah Gibran atau Ganjar. Tapi setelah Ganjar dinyatakan bahwa dia tetap diusung sebagai calon presiden dari PDIP, ya dipastikan itu bukan Ganjar Pranowo. Dan perkembangan terbaru juga Budi Aris Setiadi menyatakan Pak Jokowi dan juga Gibran serta Pak Prabowo itu besok akan hadir di Gelora Bung Karno, ya tempat acara Rakernas Projo ini digelar besar-besaran begitu. Dan sementara Ganjar katanya dipastikan tidak akan hadir. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.